Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sana. Yaho Bu. Halo. Halo, apa kabar Rere? Mujua-jua. Horas untuk kita semua. Saya Adityo Warman dengan NIM 323111009. Kenalkan, nama saya Hulman Panjaitan dengan NIM 32331111002. Perkenalkan, nama saya Sarah Teresia Jega dengan NIM 32331111001. Perkenalkan, nama saya Olivia Hana Putri Nababan dengan NIM 32331111029. Kenalkan, saya Cindy Nur Hasanah dengan NIM 3232411010. Kenalkan, nama saya Desinta dengan NIM 32324111006. Nah, menurut Edwater, konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan tentang dirinya. Jadi, konsep diri ini dapat mudah dilihat dari sosial media seseorang, seperti dalam bionya yang mereka itu bisa menuliskan seperti zodiaknya, hobinya, dan lain-lain seperti cita-citanya juga. Pun dimensi konsep diri. Secara umum, sejumlah ahli menyebutkan ada 3 dimensi konsep diri, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Menurut Calhoun dan Axioles menyebutkan ada 3 dimensi utama dari konsep diri. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi ini adalah dimensi pertama dari konsep diri, tentang apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, atau menjelaskan dari siapa saya berada dan siapa saya, yang akan memberikan gambaran tentang diri saya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah harapan. Harapan merupakan dimensi kedua dari konsep diri, mengenai harapan diri sendiri atau apa yang kita cita-citakan di masa depan. Dan yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian merupakan dimensi ketiga dari konsep diri, mengenai penilaian kita terhadap orang atau merupakan terhadap diri sendiri dengan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai seorang pribadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Yang pertama adalah usia kematangan. Jadi, individu yang memiliki usia kematangan lebih awal akan mengalami konsep diri yang lebih tersusun dibandingkan dengan seseorang yang memiliki usia kematangan lebih rendah atau lebih lambat. Dan yang kedua adalah faktor dari keluarga. Utamanya itu adalah orang tua dan saudara kandung itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan konsep diri seseorang. Orang tua harus memiliki waktu lebih agar seorang anak itu bisa lebih membiasakan diri berbaur dengan orang tua dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah faktor dari teman sebaya, yaitu perkembangan konsep diri seseorang dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Perkembangan konsep diri remaja. Konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Kita tidak dilahirkan dengan konsep diri tertentu. Dengan demikian, konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, seperti perilaku orang tua yang suka memukul, mengabaikan, atau kurang memberikan kasih sayang, atau melecehkan, menghina, tidak berlaku adil, dan seterusnya, ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini karena anak cenderung menilai dirinya berdasarkan apa yang ia alami dan dia dapatkan dari lingkungannya. Sebaliknya, jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya berharga, sehingga perkembangan konsep diri anak pun menjadi positif. Ada beberapa karakteristik konsep diri remaja. Di antaranya adalah yang pertama, abstrak dan idealistik. Pada masa remaja, anak-anak cenderung lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Gambaran abstrak tentang diri seorang anak dapat dilihat dari pernyataan anak usia 14 tahun berikut. Saya seorang anak. Yang kedua, differentiated. Konsep diri remaja telah lebih terdiferensiasi dibandingkan anak-anak.
Pada tahap ini, remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sendiri dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. Yang ketiga, contradiction within the self, yaitu setelah mendiferensiasikan dirinya, penggambaran diri mereka secara kontradiktif dapat berupa misalkan jelek dan menarik, mudah bosan dan ingin tahu, peduli dan tidak peduli, tertutup dan suka bersenang-senang. Yang keempat ada real dan ideal, true and false selves, yaitu kemudian muncullah kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya, tetapi hal tersebut masih membingungkan remaja. Yang kelima ada self-protective. Self-protective merupakan mekanisme untuk mempertahankan diri dalam upaya melindungi dirinya. Remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Menurut Falker, terdapat 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku siswa, yaitu pertama, memainkan peranan penting dalam mempertahankan keselarasan batin seseorang. Yang kedua, konsep diri menentukan bagaimana seseorang memberikan penafsiran atas pengalamannya. Dan yang ketiga, konsep diri juga berperan sebagai penentu pengharapan individu. Salah satu bentuk perilaku siswa yang memiliki konsep diri yang positif akan tercermin dari bagaimana siswa itu melakukan penyesuaian diri. Tidak jauh berbeda dengan hal itu, Rogers dalam Burns menyatakan bahwa konsep diri itu memainkan peranan yang sentral dalam tingkah laku manusia, dan bahwa semakin besar kesesuaian di antara konsep diri dan realitas yang semakin berkurang ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri orang yang bersangkutan, dan juga semakin berkurang perasaan tidak puasnya. Konsep diri dan prestasi belajar memiliki hubungan yang sangat erat, di antara lain hubungan antara konsep diri dan prestasi belajar ini dapat digolongkan menjadi 2, yang mana kelompok berprestasi lebih atau operaciper dan kelompok berprestasi rendah atau underachiever, yang mana operaciper ini atau yang berprestasi lebih memiliki pemikiran atau pandangan yang lebih positif, sedangkan underachiever memiliki pemikiran yang lebih negatif.